Ada rindu yang tidak salah, tapi juga tidak boleh diperjuangkan. Karena mencintai dengan dewasa, kadang berarti tahu kapan harus melepaskan. Assalamualaikum dan selamat datang di Kisahku. Tempat di mana cerita-cerita sederhana menyimpan rasa yang dalam. Jika kamu pernah merindukan tanpa bisa memiliki, pernah bertahan tanpa dimengerti, atau pernah belajar ikhlas dengan cara yang sunyi, kamu berada di tempat yang tepat. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe channel Kisahku agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang mungkin pernah singgah di hidupmu. Mari kita mulai ceritanya. Rumah kami terlihat baik-baik saja dari luar. Pagi tetap dimulai dengan suara pintu, sore ditutup dengan lampu yang menyala, dan malam dilalui tanpa pertengkaran. Tidak ada teriakan, tidak ada pecahan benda, tidak ada drama yang membuat orang lain ikut campur. Tapi justru di sanalah letak masalahnya. Segalanya terlalu tenang, terlalu rapi, seolah perasaan tidak lagi diberi ruang untuk bernaung. Aku adalah istrinya, perempuan yang tinggal di rumah itu, tapi perlahan merasa seperti tamu. Kami masih berbagi meja makan, masih saling bertanya hal-hal kecil, namun tak lagi berbagi cerita. Ia ada, tapi tidak sepenuhnya hadir. Dan aku mulai merindukan suamiku sendiri, meski ia duduk tepat di depanku. Awalnya aku mengira ini hanya fase. Lelaki memang bisa lelah, pekerjaan bisa menguras emosi, dan rumah seharusnya menjadi tempat paling aman. Aku memilih memahami, memilih diam, memilih percaya. Karena dalam pernikahan, kepercayaan seringkali menjadi satu-satunya pegangan ketika perasaan mulai goyah. Namun rindu itu datang dengan cara yang aneh. Aku merindukan perhatian sederhana yang dulu pernah ada. Aku merindukan obrolan sebelum tidur, tawa kecil tanpa alasan, dan tatapan yang dulu selalu pulang padaku. Rindu itu tidak berisik, tapi beratnya terasa setiap hari. Aisyah melangkah setengah langkah mendekat ke Farhan, mencoba membaca wajah pria yang telah ia nikahi dengan penuh cinta dan doa itu. Dulu, wajah itu selalu menjadi tempat paling aman baginya. Dulu, tatapan itu adalah rumah. Namun kini, yang ia lihat hanyalah seseorang yang asing. "Abang marah sama Aisyah?" tanyanya pelan. Farhan menoleh, sekilas saja, lalu kembali memalingkan wajahnya. "Tidak." Jawaban itu terdengar kosong. Tidak ada nada lembut, tidak ada perhatian. Hati Aisyah terasa diremas. Ia teringat malam-malam ketika ia menunggu Farhan pulang, menyajikan teh hangat, menyiapkan makan malam dengan senyum. Ia teringat doa-doa panjang setelah sholat, menyebut nama suaminya berulang kali, memohon agar rumah tangga mereka dijaga Allah. "Kalau Aisyah salah, bilang bang. Aisyah bisa berubah," ucapnya lirih. Farhan terdiam. Keheningan di antara mereka terasa lebih berat daripada kata-kata kasar sekalipun. Hari-hari setelahnya kulalui seperti biasa. Aku tetap memasak, tetap menunggu, tetap tersenyum. Tapi setiap gerak terasa berat. Aku menjadi ahli dalam menyembunyikan luka. Aku belajar menangis tanpa suara, belajar tertawa tanpa rasa, dan belajar menjadi kuat tanpa pernah diminta. Aku tidak membenci perempuan itu. Justru anehnya, aku sempat berpikir mungkin ia memang lebih pantas. Mungkin suamiku menemukan sesuatu yang tidak lagi ia temukan padaku. Pikiran-pikiran itu menyakitkan, tapi jujur. Dan kejujuran kadang memang datang untuk melukai, bukan menghibur. Doa menjadi satu-satunya tempat aku jujur sepenuhnya. Di atas sajadah, aku tidak berpura-pura kuat. Aku mengakui lelahku, takutku, dan rinduku. Aku tidak meminta balasan, hanya meminta ditunjukkan jalan yang tidak membuatku kehilangan diriku sendiri. Aku tahu rindu ini tidak seharusnya diperjuangkan. Rindu yang tumbuh di atas luka orang lain hanya akan melahirkan lebih banyak luka. Aku mulai belajar menerima kenyataan bahwa tidak semua rasa harus dimenangkan.
beberapa cukup disadari, lalu dilepaskan pelan-pelan. Percakapan itu akhirnya terjadi. Tidak dengan amarah, tidak dengan suara tinggi. Aku bertanya dengan tenang, meski dadaku bergetar. Dan ia mengaku, dengan kata-kata yang terdengar menyesal, tapi juga ragu. Saat itu aku mengerti, kejujuran yang datang terlambat tidak selalu membawa kelegaan. Aisyah, kata Farhan akhirnya. Suaranya rendah dan pelan, namun setiap katanya terasa seperti pisau yang diarahkan ke jantung. Kau terlalu baik untuk dunia ini. Kalimat itu membuat Aisyah terdiam. Biasanya, ia akan tersenyum mendengar pujian. Tapi kali ini, kata-kata itu terdengar aneh, menyakitkan, seperti ucapan perpisahan. "Maksud abang apa?" tanyanya dengan suara yang nyaris putus. Farhan melangkah mendekat satu langkah. Jarak mereka kini begitu dekat, tapi terasa lebih jauh dari sebelumnya. "Kadang, orang sebaik kamu tidak pantas hidup terlalu lama di dunia yang kejam." Air mata Aisyah mengalir deras. "Astagfirullah, abang, jangan bicara begitu. Aisyah istrimu. Aisyah mencintaimu." Farhan tersenyum tipis, senyum yang tak pernah Aisyah lihat sebelumnya. "Cinta?" gumamnya. "Cinta tak pernah membuatku sekaya ini." Dan di saat itulah, Aisyah sadar. Ia tidak sedang berdiri di tempat yang indah. Ia sedang berdiri di ambang kehancuran hidupnya. Keputusan itu akhirnya ku ambil dengan tenang. Aku memaafkan, bukan untuk melupakan, tapi untuk membebaskan diriku sendiri. Aku berhenti menunggu sesuatu yang tidak lagi utuh. Aku berhenti berharap pada janji yang pernah patah. Pergi atau bertahan, keduanya tidak mudah. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak boleh terus menjadi perempuan yang kuat sendirian. Rumah Anda seharusnya menjadi tempat pulang, bukan tempat belajar menahan sakit. Kini aku belajar hidup dengan caraku sendiri. Belajar bahagia tanpa pura-pura. Belajar merindukan tanpa ingin memiliki. Aku menyebut namanya hanya dalam doa, bukan dalam harapan. Dan jika ada yang bertanya apa yang kupelajari dari semua ini, jawabanku sederhana. Tidak semua rindu harus diperjuangkan, dan tidak semua cinta harus dimiliki. Kadang, bentuk paling dewasa dari mencintai adalah melepaskan. Tanpa benci, tanpa ribut, tanpa dendam. Hanya dengan keikhlasan yang pelan-pelan menenangkan. Beberapa cinta memang tidak ditakdirkan untuk dimiliki, tapi selalu ditakdirkan untuk mengajarkan kita tentang ikhlas. Dan di kisahku, kita belajar satu hal. Mencintai tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang menjaga hati agar tidak saling melukai. Jika kisah ini pernah singgah di hidupmu, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Boleh juga tulis kisahmu di komentar. Kisahku siap mendengarkan. Like jika kamu pernah belajar ikhlas dengan cara yang sunyi. Dan ikuti kisahku, tempat cerita-cerita yang tidak berisik, tapi jujur.